Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syidiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, ada satu pengumuman pada seluruh kaum muslimin. InsyaAllah nanti jam 9, berarti hari Sabtu pukul 9 akan diadakan pengajian akbar bersama Ustadz Maududi dari Sumatera. Jadi jam 9 pagi, pukul 9 pagi. InsyaAllah Bapak Ibu yang tidak memiliki uzur diharapkan mohon yang hadir dipersilahkan. InsyaAllah parkir luas dan lain sebagainya di masjid ini bersama Ustadz Maududi. Demikian informasi kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram sampai kita kepada bab baru, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita membahas bab al-hassu 'alal khushu'i fis shalah. Kita sekarang masuk pembahasan babul masajid, bab yang membahas tentang masjid. Jadi al-masajid adalah jamak daripada masjidun. Jadi masjidun itu mufradnya, al-masajid bentuk jamaknya, artinya masjid-masjid. Wal masjidu lughatan, dan masjid secara bahasa adalah ismun makanis sujud, adalah satu nama tempat untuk bersujud. Jadi masjidun niku artine panggonan sing kanggo sujud, tempat untuk bersujud. Wa amma syar'an, dan adapun menurut istilah syara', fa kullu mawdi'un minal ardi fa innahu masjidun.
maka setiap tempat dari permukaan bumi ini adalah disebut juga sebagai masjid. Ini merupakan khasais. Wa hadza min khasais hadhil ummah, termasuk kekhususan umat ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, ju'ilat liyal ardi masjidan, dijadikan bumi untukku, kata Nabi, sebagai tempat sujud. Kondisinya berbeda dengan umat-umat sebelumnya, dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya mereka, atau umat-umat sebelumnya mereka melakukan ibadah di tempat-tempat khusus. Sementara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun di permukaan bumi ini kita boleh melakukan sujud, boleh melakukan sholat, boleh melakukan ibadah, kecuali dua tempat, makbarah dan hammam, kuburan dan kamar mandi atau WC. Dua tempat itu yang tidak boleh. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, hadza ma khassallahu bihi nabihi, ini adalah apa yang dikhususkan oleh Allah kepada nabinya. Wa kanatil anbiya'i qablahu, dan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, innama ubihat lahumus salah, lahumus salawati fi mawadi'in mahsusatin. Mereka hanya boleh melakukan salat di tempat-tempat khusus. Walamma kana sujud asrafu af'alu salah liqurbil 'abdi min rabbih. Kenapa kalimat yang dipakai itu masjidun atau tempat sujud? Karena sujud adalah amalan dari seorang hamba ketika sholat di saat sedang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita ketika paling dekat kepada Allah adalah ketika sedang bersujud. Maka kalimatnya dijadikan masjidun, tempat sujud. Bukan tempat sholat, tapi masjidun. Kalau tempat sholat itu musolla. Musolla berarti tempat sholat. Yang digunakan adalah masjidun. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa kanatil masajid zamanun izzul Islam wa quwwatihi manaratul ilmi. Dan masjid-masjid pada zaman kejayaan Islam dulu itu dijadikan sebagai tempat penyebaran ilmu. Jadi fungsi masjid di masa kejayaan Islam dulu bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Jadi orang munggo tempat sholat tok, nggo ibadah, sholat Jumat niku boten, sholat raweh, tapi dia juga menjadi manaratul ilmi, tempat penyebaran ilmu. Seperti yang sampai sekarang menjadi perguruan tinggi besar internasional. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu bermula dari masjid. Kajian-kajian ilmu, halakoh-halakoh ilmu yang dilakukan di masjid, yang akhirnya menjadi perguruan tinggi besar. Universitas Islam Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi termasuk Masjid As-Siddiq Pucang ini punya potensi nanti akan berkembang menjadi satu masjid percontohan di Banjarnegara, yang bukan hanya menjadi tempat untuk sholat saja. Masjid ini juga ramah untuk musafir. Jadi musafir putih sing mboten seneng Pak nang Masjid As-Siddiq Pucang niku. WC-ne akeh, kamar mandi banyak, mau mandi parkir luas kata niku nggih. Malah cocok maning mungkin nek sanding niku soki penginapan gitu ya. Jadi sing jauh-jauh boleh menginap. Ya, bayar seikhlasnya tapi sing mandan pantas ya. Nah, itu semua dipergunakan untuk kemakmuran masjid. Seperti Masjid apa? Joko Karian dan Masjid Al-Falah Sragen. Itu sudah menjadi masjid percontohan tingkat nasional.
Insya Allah Masjid As-Siddiq Pucang menuju ya. Baru menuju ya, menuju. Tapi menuju berarti sudah ada arah ke sana. Sudah ada arah ke sana. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini wa masabatul ulama. Pada masa kejayaan Islam, masjid juga dijadikan sebagai tempat menetapnya para ulama. Jadi ulama dengan alim itu berbeda. Kalau alim itu baru faham dengan hukum-hukum Islam terkait halal, haram dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ulama itu sudah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi al-allamah. Jadi menjadi tempat menetapnya para ulama. Fiha tasdahimul halaqat. Di masjid itu dilakukan atau dijadikan tempat halaqah-halaqah. Kajian-kajian, pengawasan-pengawasan. Kemudian watalaqqal muhadarat. Kemudian juga menjadi tempat dilakukannya kuliah. Kuliah. Belajar. Wata'kidun nadawat. Kemudian juga menjadi tempat diadakannya seminar-seminar. Seminar niku nek bahasa Arab niku daurah, Pak. Jadi nek jenengan kadang-kadang daurah nopo niku bahasa Indonesia niku seminar. Cuma diarabkan. Bahasa Arab daurah. Daurah apa? Tahsin umpamane iki lah, daurah itu seminar. Diadakan seminar. Kemudian juga wa tasma'ul munadharat. Kemudian juga didengarkan adanya munadharah, diskusi. Wal musajalat. Kemudian dilakukan juga debat. Al-musajalat itu dialog, tetapi dialog yang arahnya lebih kepada yang lebih dalam. Bukan debat kusir yang dimaksud, tapi debat ilmiah. Fakanatil masjid wal asasu fil Islam. Maka masjid itu menjadi pondasi di dalam Islam. Di mana? Di antara beberapa poin-poin penting. Di masa kejayaan Islam itu yang pertama, maka kalau ketika sekarang kaum muslimin ingin mengembalikan fungsi masjid dan kejayaan kaum muslimin ingin kembali bangkit, maka kita harus mencontoh pada generasi awal umat ini di masa kejayaan Islam. Yang pertama, makanun lil ibadat. Masjid itu menjadi tempat ibadah dan juga wa iqamati sya'air, menjadi tempat tegaknya syiar Islam. Jadi nek sak tunggaling negara, sak tunggaling tempat masih ada masjid dan masjidnya masih digunakan. Artinya masih ada sholat jamaah, masih ada sholat Jumat, dan kegiatan keagamaan menunjukkan tempat tadi berarti masih ada syiar Islam. Tapi nek ana tak sak tunggaling tempat desa kok masjidnya wis ora tau dinggo, lah ini mengkhawatirkan, Pak. Masjidnya bisa ora tau nggo Jumatan dan lain sebagainya. Wah, ini berarti redup ini, redup. Menjadi tempat tegaknya syiar Islam. Fakanal muslimuna yaltakuna fihi, maka masjid itu menjadi tempat bertemunya kaum muslimin di dalam masjid. Yajtami'u qawihim bidha'ifihim. Bertemu di masjid, orang yang kuat, orang yang lemah bertemu, Pak. Berkumpul di dalam masjid. Wa ghanihim bifakirihim, orang-orang yang kaya di kalangan mereka dan orang-orang fakir berkumpul di dalam masjid. Wa alimihim bijahilihim, yang alim dan juga yang jahil berkumpul, bertemu di dalam masjid. Fakanal mahrumuna min hadhil mawahib, maka mereka mengambil daripada bakat-bakat. Yang tidak faham bertanya kepada yang paham,
Yang fakir bertemu dengan orang kaya. Dan lain sebagainya. Yang kuat bertemu dengan yang lemah. Saling bertukar pikiran. Berkolaborasi. Akhirnya saling ada keterkaitan. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Mereka mengambil bakat mereka. Yatalakunaha wa ya'khudhunaha mimman mannallahu alaihim biha min ihwanihim al-ulama wal aqwiya. Maka mereka bertemu, mengambil manfaat, bertemu dengan orang-orang alim, bertemu dengan aqwiya, orang yang kuat, wal aghniya, bertemu dengan orang-orang kaya, wal aqala, orang-orang pandai. Jadi tempat berkumpulnya kaum muslimin dari berbagai macam sudut mereka itu, posisi mereka yang bermacam-macam. Jadi mulanya nek wis mlebung jero masjid, Pak, bulan panjenengan wis mlebung jero masjid niku wis arep presiden kah, arep rakyat biasa kah, kok salat jamaah nggih sami mawon, Pak. Mboten angsal mungkin karena presiden terus salate kok kudu nang ngarep. Mboten, Pak. Nek tekane keri ya nang buri. Kecuali nek tekane gasik dewek kayak gitu ya. Presiden tekane gasik dewek, tekane keri dewek ya so nang buri. Nah, memang ada dalam seremonial tertentu biasanya ada diberikan tempat khusus. Nah, tempat khusus ditengeri kisit iki aja tinggoni gitu. Tapi nek kesuwen wis tinggal mawon, Pak. Kesuwen salat Jumat arep labu malah urung teka umpamane iki. Jadi tidak dibeda-bedakan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kana al-masjidu wal jami'atul ilmiyah. Masjid menjadi lembaga ilmiah. Alladzi talaqa fiha durus, yang mana di masjid itu disampaikan pelajaran-pelajaran. Di masjid ada pelajaran bahasa Arab. Di masjid ada pelajaran hadis, di masjid ada pelajaran Al-Quran. Nah, jadi sing kepengin belajar hadis, ana waktune. Sing pengen belajar Quran, ana waktune. Sing pengen belajar bahasa Arab, ana waktune. Yang ingin belajar gramatikalnya, nahwu, sorof, dan lain sebagainya ada. Jadi seyogianya seperti itu. Seyogianya seperti itu. Dan di masjid ini sudah termasuk yang beberapa kali dicoba dan alhamdulillah ya ada yang jalan ada yang tidak karena memang itu wajar manusiawi dan sunnatullah. Kadang-kadang belajar sing mulai mandan ngel-ngel sedikit kan mandan mumet bebek kayak gitu Pak. Rata-rata is nyong ngaji sing model biasa bae lah. Ya ada disiapkan. Seperti pengajian untuk Sabtu pagi ini memang saat ini kita sedang sama-sama belajar kitab Bulughul Maram, satu kitab yang disusun oleh Ibnul Hajar Al-Asqalani dan syarahnya kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Jadi sama-sama kita belajar mengambil kitab para ulama. Jadi nek dinas itu enjang niki bulan panjenengan sek belajar hadis-hadis ahkam atau hadis-hadis hukum. Dulu beberapa tahun kita belajar fikih dari kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib dan alhamdulillah sudah hampir selesai. Sebenarnya belum selesai semua tapi hampir selesai untuk fikih ibadah. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini wa ta'kidu fihal halaqat. Diadakan halaqah-halaqah ilmu. Fatajidu ulama'us syariah. Maka di masjid itu didapati ulama yang ahli dalam bidang hukum, dalam bidang syariah. Wa ulama'ul lughah, yang ahli dalam bidang bahasa. Wa ulama'ul istima', yang ahli dalam bidang sosial, kemasyarakatan. Wa tajidul wa'adi wal mursyidina wal mujihina. Maka didapati di masjid itu mau'idhah, pengarahan-pengarahan. Maka kalau fungsi masjid sudah seperti itu, fayahrujud tilmidhu minal masjid aliman taqiyan zakiyan hamalal ilm. Keluar dari masjid itu
siswa-siswa yang alim, yang pandai, yang bertakwa, yang cerdas, hamalal ilmu syar'i, yang mereka sudah bisa membawa ilmu syar'i. Jadi artinya sekian tahun belajar di masjid nanti menjadi orang alim. Menjadi orang alim, paham dengan ilmu agama. Maka di antara konsep yang selalu saya sampaikan di beberapa tempat, termasuk di masjid ini, adalah kajian yang sifatnya musalsal. Musalsal niku nopo? Bersambung. Dari satu bab ke bab yang lain, dari satu pembahasan kitab ke kitab yang lain. Supaya apa? Supaya tidak berulang-ulang kok muter-muter tok kata niku. Sebab kadang-kadang nonton pengajian niku muter-muter. Lah, mubeng-mubeng tekan kono maning, tekan kono maning. Maka kasihan. Kasihan yang mengaji tidak bertambah wawasan mereka. Jadi dipakai konsep yang musalsal, yang bersambung dari satu bab ke bab yang lainnya. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini wa tahalla bisulukil islami, dan juga dihiasi dengan akhlak islami. Jadi akhlak yang apik kata niku Pak. Jadi mboten saya nalikone ana wong pinter, alim tapi kok petantang petenteng aja gembelengan kan mboten apik, karena akhlak niku nggih penting, bahkan belajar akhlak itu didahulukan daripada belajar ilmu. Kalau bisa berimbang bersama-sama, alhamdulillah. Berakhlak dengan akhlak islami. Fa'ahadal ilma syariah wa haqiqah wa tariqah. Maka mereka mengambil ilmu syariah, ilmu hukum. Termasuk yang dipelajari dalam kitab Bulughul Maram ini adalah hukum-hukum Islam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum. Wa haqiqah, ilmu tentang kebenaran, wa tariqah, dan ilmu tentang metodologi, tentang cara. Kemudian yang ketiga, kanat ta'akidu fil masjid rayatul jihad. Masjid pada masa kejayaan Islam juga menjadi tempat diadakannya latihan jihad, latihan perang. Itu di masa kejayaan Islam. Latihan perang Pak. Harus perang latihannya di lingkungan masjid. Yang menjadi komando adalah masjid. Wa yu'ayyinu fihi al-qawad, dan juga kemudian dipimpin di masjid itu komandan. Wa tujahhizul juyus, dan juga menjadi tempat untuk mempersiapkan pasukan. Tempat mempersiapkan pasukan. Wa tatalaqa ahbarul futuh. Kemudian juga di masjid itu menjadi tempat untuk menerima kabar-kabar kemenangan. Oh, pasukan batalion itu menang di sana. Dan itu beritanya nang masjid, Pak. Ya bukan disiarakan kali speaker, bukan, tapi di platform-platform atau papan-papan pengumuman. Pasukan Diponegoro menang, pasukan batalion ini menang, mana iki. Lah niku kados niku, Pak. Di masa kejayaan Islam. Kemudian wal intisarat fatablaghul muslimina min a'wadi manabiril masajid. Maka disampaikan berita-berita tersebut kepada kaum muslimin dari platform-platform atau papan pengumuman yang ada di masjid-masjid. Yang keempat, kanal masjidu kullu syai'in fi hayatil muslimin. Masjid itu menjadi tempat segala sesuatu dari kehidupan kaum muslimin. Dzalika anna asasu hayatihim kanat qaimatu 'ala dini. Yang demikian itu karena pondasi pokok atau pondasi kehidupan kaum muslimin itu tegak di atas agama. Wa kanat umurihim tasiru
wafaqa ahkamul Islam, dan urusan mereka berjalan dengan bersesuaian dengan hukum-hukum Islam. Itu di masa kejayaan Islam dahulu. Dan ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasulullah dan para sahabatnya membicarakan rencana ekspansi, membicarakan rembugan babakan perang di dalam masjid. Di masjid. Di masa kejayaan Islam. Maka ketika umat ini ingin bangkit, maka fungsi masjid tidak hanya sebatas tempat untuk ibadah rutinitas, tetapi berfungsi sebagai yang lainnya. Satu contoh umpamanya, seperti yang ini yang terjadi di Jogokarian itu. Di lingkungan masjid didata berapa orang fakir, berapa orang miskin. Maka ketika menyalurkan zakat fitrah, maka utamakan mereka yang ada di lingkungan masjid. Jadi aja nganti bagi kena zakat fitrah satu masjid umpamanya nih. Yang jauh dari masjid pada dapat gitu. Yang dekat masjid ada orang fakir, ada orang miskin nggak dapat. Nah, kok kan wong fakir niku malah mikir iki ana masjid nang sandinge nyong tapi kayane ora pati ana gunane kok. Ora peduli temen ya gue. Ataupun yang lainnya. Satu contoh nih. Kalau hari raya Idul Adha, itu kan biasanya masjid-masjid itu menyembelih binatang kurban. Artinya menjadi tempat penyembelihan binatang kurban dari orang yang berkurban menitipkan di masjid. Otomatis ada berapa persen, berapa persennya itu diberikan ke masjid untuk disalurkan. Maka yang lebih utama adalah masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Jadi jangan sampai rumah dekat masjid, masjidnya pating gedibag daging gitu ya. Kok babar blas orang dijujuki gitu. Nah, orang dijujuki. Lah kok suwe-suwe ya, waduh iki nyong uli ambune tok iki uli ambune tok. Nah, maka kurang memberikan efek dampak sosial. Maka masjid itu harus bisa memberikan dampak sosial. Termasuk juga ada orang yang ternyata mungkin di sekitar masjid secara ekonomi usahanya lemah, dibantu mungkin dari dana masjid. Dibantu, dikasih bantuan produktif. Dikumpulkan zakat produktif. Nah, nanti dibantu. Main usahanya berkembang. Beberapa tahun nanti dia menjadi muzaki. Dari mustahik menjadi muzaki. Kemudian selanjutnya, hadis pertama dari bab ini di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid duri. Ad-duri ini ada dua makna. Kalau asal katanya ad-dar itu artinya rumah. Tapi ada juga ulama yang menjelaskan adalah kampung-kampung. Komplek-komplek perumahan. Atau tempat berkumpulnya manusia atau masyarakat. Wa antunadzafa wa tutayyaba wa tutayyaba, maaf. Kemudian juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan masjid, wa tutayyaba, dan untuk memberikan wewangian atau wangi-wangian di dalam masjid. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, ad-dur huna yahtamilu ma'yanaini. Jadi kalimat ad-dur memiliki dua makna. Makna yang pertama, imma ayyuradu bidzalika ahya'ul qabail. Ini yang pertama. Ada kalanya ad-dur itu adalah perkampungan, satu kabilah. Nek cara nang Jawa istilahnya mungkin dusun atau istilahnya kopak. Karena lebih bagus lagi sebenarnya. Satu kampung, satu desa didirikan satu masjid jami, satu masjid besar.
untuk melakukan sholat Jumat. Lalu masjid-masjid yang lain itu menjadi musola, tempat didirikannya sholat berjamaah biasa, harian. Tapi untuk sholat Jumat, di satu kampung kalau bisa, satu masjid. Maka akan tampak persatuan kaum muslimin di desa tersebut. Gue lemah, cukup aja Pak. Kadang-kadang lemah buatan cukup kadang-kadang lah. Umpamanya nih, satu desa Pucang saja nih, kalau ditaruh di Masjid As-Siddiq Pucang semuanya, sepertinya nggak muat. Nggak muat. Maka kondisinya sangat berbeda di Indonesia ini dengan di Malaysia. Selama saya bekerja di sana dulu itu, di Malaysia itu masjid jarang, tapi begitu ada masjid besar gitu Pak. Besar. Gede, sekali anak masjid gede. Jadi umpamanya orang dari mana itu muat. Muat. Kalau suruh mencari masjid yang banyak seperti Indonesia, jarang di sana. Masjid langka Pak. Ada paling-paling surau musola kecil. Masjid di kampung-kampung. Itu sedikit saja. Jadi supaya apa? Supaya berkumpul kaum muslimin. Minimal 1 minggu 1 kali. Minimal. Jadi bisa bermakna yang dimaksud adalah qabilah atau kampung-kampung. Ini yang pertama. Fayastahabbu bina'ul masajid fil ahya'il maskunat. Maka dianjurkan membangun masjid di tempat-tempat pemukiman. Liyajdama ahlul hayyil lissalawati fiha. Supaya masyarakat atau penduduk dari masyarakat itu melakukan sholat di tempat tadi. Berkumpul untuk melakukan sholat. Wala syakka fi idhami ajri dzalika. Dan tidak diragukan lagi tentang besarnya pahala mendirikan masjid itu. Di mana di dalam riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya bangunan yang semisal. Dan juga beberapa hadis yang lain yang saling mendukung tentang keutamaan membangun masjid. Wa yahtamilu annal muradu bid-dauri al-buyut. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud ad-dauri adalah al-buyut, rumah. Fa innahu yastahabbu ta'yinu makanu lis-salawatin nawafil. Maka dianjurkan untuk menentukan satu tempat tertentu untuk dilakukan sholat. Nek cara kulan panjenengan wong Jawa niku istilahnya nopo? Niku pesolatan, Pak. Nah, di rumah juga kita dianjurkan membuat pesolatan. Pesolatan niku kadang-kadang ya onten sing didamel kaya musola kalau niku onten ugi sing lah wong anu tempat ngel sesek ya pokoke sanding kasur ya gue. Sanding kasur ya berarti ya kamar ketika mau untuk sholat digelar sajadah. Ini juga termasuk ta'yinu makanu lis-shalawatin nawafil. Untuk melakukan sholat apa? Sholat sunnah bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Kemudian awil faraid mimma la tajibu alaihim fil masjid. Atau juga untuk melakukan sholat fardu yang tidak ada beban kewajiban bagi mereka. Di antaranya para wanita. Wanita sholat di masjid boleh. Hukumnya boleh. Sholat di masjid hukumnya diperbolehkan. Ketika aman dari fitnah. Tetapi keutamaan bagi laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kondisinya berbeda. Ini biasanya sing semangat itu malah ibu-ibu, Pak. Lah, sing semangat ibu-ibu lah. Lalu boleh apa tidak? Boleh. Silahkan. Selama aman dari fitnah. Di antaranya yang aman dari fitnah ini. Wis nini ya, wis kembang perot aman dari fitnah. Insya Allah aman. Nah, itu betul masalah.
Terus kemudian diantaranya ibu-ibu yang tidak cantik. Nah, aman dari fitnah. Aman. Selama aman dari fitnah. Kalau dalam keterangan dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, termasuk fikih madhab Syafi'i, dianjurkan bagi wanita-wanita yang memang aman dari fitnah. Tetapi termasuk yang diwajibkan dan ditekankan, ada sebagian ulama berpendapat wajib bagi laki-laki, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Tapi yang ditekankan adalah laki-laki. Tapi sing lanang pada sibuk kerja sih. Ya kerja berarti bisa sholat berjamaah di masjid atau musola, tempat-tempat dekat tempat kerja. Itu pun bisa. Jadi makna yang kedua, yang dimaksud dengan ad-dur adalah tempat khusus di dalam rumah yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Kemudian, istihbabu tanziful masajid wa tatyibuha. Dianjurkan untuk membersihkan masjid dan memberikan wewangian di dalam masjid. Sampun suruh ngomong belum ya? Insya Allah nang Indonesia masjid-masjid niku asal masjid yang masih dipakai selalu bersih Pak. Nah, cuma memang yang belum itu di Indonesia yang belum dianggap biasa. Kalau di Arab ini biasa. Itu adalah tatoyab, memberikan wewangian atau tajib. Jadi tajib itu bisa menggunakan pengharum ruangan. Mungkin ada kadang-kadang ditaruh pengharum ruangan. Pengharum ruangan. Atau dengan buhur. Buhur itu seperti kemenyan Arab itu. Kalau di Arab itu kemenyan Arab yang itu biasanya pagi-pagi itu anak wadah ini Pak diputer-puterakan. Gawang anang. Iku bukan lagi nyaja ini bukan niku Pak. Niku lagi mewangi-wangikan ruangan supaya wangi. Nek sajen kan wong Jawa kadang-kadang nek sajen dibakar sonang pojokan niku ya. Menyan sing mambune kayak mambu setan niku ya. Dan lain sebagainya. Itu pun belum tentu. Ada kalanya ki wong anu ruangane mambu banget tak bakar menyan dadi mambune mambu menyan iki. Supayane orang mambu apa kayak gue. Karena bau menyan itu termasuk menyengat. Tapi nek menyan Arab mambune ki wangi, Pak. Mambune wangi. Tapi beda karo menyan Jawa. Menyan Jawa niku sing peranti udut niku mambune beda karena sudah ada campuran. Jadi dengan buhur, dibakar buhur-buhur itu, tapi tujuannya adalah untuk memberikan wewangian. Puter-puteraken kata niku. Bahkan nek teng Madinah niku kula sering weruh niku kok pas kula teng riku niku nang toko-toko juga ana bakar buhur tadi ya. Buhur itu untuk supaya wangi. Supaya wangi. Bukan men laris niku mboten tapi men wangi kata niku. Supaya wangi. Ini yang belum terbiasa di Indonesia ini. Belum terbiasa. Jadi nek memane Masjid Asyidik Pucang itu bisa menjadi percontohan. Masjid Asyidik Pucang bakar menyon siki lho. Kan niku main nggih. Lah engko takon bae dijelasna ki nggo wangi-wangi. Kudu nggo nyajeni tapi nggo wangi. Nah, nek sing nggo nyajeni kan mesti campur soge kembang, Pak. Nah, biasanya soge kembang. Itu pun bisa jadi kembang itu memang aroma kembang men kebakar menyan dadine wangi kayak gue. Bisa. Yang zaman sekarang yang praktis ya pakai pengharum ruangan. Tapi praktis dan lebih aman. Sebab bakar buhur kok kelalen ora disipat kayak gue, bahaya kepancal bocah kebakaran. Walaupun itu termasuk ikhtiar memberikan wewangian ke masjid. Selanjutnya, ihtaramu syairullah wa mawatin ibadatihi. Menghormati syiar-syiar Allah dan tempat-tempat ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Termasuk muliakan masjid niku termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian
Wa yusannu ayusonul masjid min raihah karihah. Dan dianjurkan menghilangkan masjid dari aroma-aroma yang tidak enak. Min basolin, contohnya aroma bawang merah. Wasaumin, aroma bawang putih. Wakarosin, aroma lalaban-lalaban. Barmangan pete, berakoti berambang. Nah, lalaban, kalau orang-orang Timur Tengah itu kan berambang-berambang itu dirajang-rajang untuk lalaban itu, untuk menu makanan. Aromanya jadi tidak enak. Maka sebelum masuk masjid menggosok gigi supaya masjid ini tidak ada aroma yang tidak enak. Ya, durian, wah durian ambune enak malah mambune enak. Ya, termasuk kita ini. Kita ketika mungkin mau sholat berjamaah supaya tidak mengganggu kanan kiri kita niku Pak. Dipastikan anggota badan kita ini aroma yang tidak enak bisa mungkin dihilangkan. Dihilangkan. Jadi mungkin kok anak sing keringetnya mampu ya mungkin ditelam-telam disi, diresiki, dilap, sudah benar-benar fresh gitu kira-kira masuk ke dalam soft enak. Tapi jajan jenengan lagi sholat jamaah. Sandingin jenengan mampune bereng-berengan nih Pak. Niatnya harap khusuk, tapi kira-kira bisa khusuk nopo mboten? Angel Pak. Angel. Nah, angel. Sing paham sinten? Yang paham kita masing-masing. Ih, kinyong keringetnya mantan mampu lho, nyong kita majul lagi. Ah, telami disit lah. Oh, tapi kok ya waktunya orang uman jamaah dan lain sebagainya. Niku kan kadang alasan kulon panjenengan. Bisa disiasati sebelum azan wis mandek isit. Boleh majul. Mandek isit berhenti dulu, nanti kan keringatnya agak sedikit hilang. Wis mandan gue terus telam-telam, bersihkan. Atau mungkin ganti baju. Ya kan? Ganti baju yang baju khusus untuk sholat. Niku langkung saya. Ya beda kalau sing kerjane nang ruang AC, nang jero kantor ya kepenak ya lah. Insyaallah mboten keringetan, Pak. Tapi nek kerjane sing biuk-biukan. Nah, kulo niku kadang beberapa kali niku sholat awan-awan niku Bang. Sandinge mambune ora karu-karuan, Pak. Waduh, wah iki mumet iki. Ditambah maneh iki ora rampung-rampung salate iki. Khusyuknya hilang, Pak. Hilang. Jadi dianjurkan kita untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak enak di dalam masjid. Jadi umpamanya walaupun masjidnya wis wangi tapi sing teka mlebu ora wangi kan ya. Ini ku dadi nambahi mboten wangi niku, Pak. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini dijelaskan istihbabu sholawatun nawafil fil buyut hatta mimman tajibu alaihil jamaah. Dianjurkan melakukan sholat-sholat sunnah di rumah. Sehingga sampai pun orang yang wajib melakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu laki-laki, pun tetap dianjurkan melakukan sholat sunnah di rumah. Di mana di dalam hadis dari Zaid bin Sabit, Nabi SAW bersabda, afdolus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama bagi seseorang itu adalah di rumah. Kecuali sholat wajib. Sing dimaksud sholat sunnah lebih diutamakan dilakukan di dalam rumah. Termasuk sholat ba'diyah niku Pak. Sholat ba'diyah mawon niku angsal sholat nang rumah. Taruhlah masjid kita dekat dengan rumah. Barkan masjid, tapi kalau rumahnya dekat Pak, rumahnya aduh, rumahnya Banjarmangu, tekan kanan ya wis kesuwen toh. Dari masjid habis sholat zuhur pulang ke rumah langsung sholat ba'diyah. Ning biasane wis balik tekan rumah kelalen Pak. Kelalen atau mungkin lalai dengan urusan yang begitu tekan rumah anak gedang, mangan gedang. Akhirnya kelalen Pak. Kesuwen. Wis kadung batal bebeh wudu maning gitu. Nah, itu perkara yang dianjurkan. Kalau memang tidak memungkinkan ya lah wong nyong nek wis nang omah wis bebeh wis dolanan karo putune ya wis nang omah. Apa nang masjid. Mboten napa-napa. Tapi itu dianjurkan. Paling tidak qiyamul lail.
Nawiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat-salat sunnah dan membaca Al-Quran. Berapa menit lagi? 2 ya. Satu hadis saya bacakan, nanti syarahnya insya Allah kita baca sama-sama pada pertemuan yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain, hadis kedua dari bab ini, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalal yahud, qatalallahu al-yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kenapa orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian di dalam riwayat yang lain dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihimur rajulu shalih. Mereka orang-orang Yahudi dahulu ketika meninggal di kalangan mereka orang-orang soleh, banau ala qabrihi masjidan, dibangun di atas kuburannya masjid-masjid. Jadi tiang Yahudi niku kapan ana wong soleh ninggal, untuk mengenang mereka dibangun di atasnya masjid-masjid. Insya Allah nanti penjelasan lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, kesimpulan sedikit. Qatalal yahud yakni la'anahumullah wa ab'adahum min rahmatih. Jadi kalimat Allah memerangi orang Yahudi artinya adalah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Di mana di dalam hadis dijelaskan Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kullu syai' fil Quran qatala fahuwa la'in. Jadi kalimat qatala di dalam Al-Quran itu memberikan makna laknat. Dan dijelaskan bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dalam rangka du'a'u alaihim amuli anwa'i syarr, adalah memberikan julukan kepada mereka dengan julukan li anwa'i syarr, berbagai macam keburukan. Jadi ini anak istilah wis dilaknat wong Yahudi, berarti berbagai macam julukan keburukan untuk mereka. Qatalahullahu fahuwal maghlub. Jadi yang dimaksud diperangi adalah maghlub, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita pelajari, insyaallah sarah lebih lengkapnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.